apa kabarmu? Jumpa lagi dengan Pak Vitus dalam pembelajaran tematik kelas 3. Nah, kali ini masih muatan bahasa Indonesia ya. Kita akan mempelajari mengenai wawancara dan juga mengenai kalimat efektif. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengingat dulu materi pelajaran yang sudah terdahulu. Kemarin, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah belajar mengenai perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup ya. Nah, maka kali ini tema wawancaranya nanti masih ada kaitannya dengan perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Baik, langsung saja kita mulai. Wawancara pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bahasa Indonesia kelas 3. Apakah wawancara itu? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi berbentuk data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Nah, sekarang kita akan belajar tahapan untuk mempersiapkan dan melakukan wawancara. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan wawancara. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan wawancara. Dan yang ketiga adalah tahap pelaporan hasil wawancara. Nah, seperti apa rincian tiap tahapnya? Kita simak yuk. Tahap persiapan wawancara. Yang pertama, kita harus menentukan tema wawancara. Nah, seperti yang Pak Vitus sebutkan tadi, tema wawancara kita kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan narasumber atau orang yang akan kita wawancarai. Setelah itu, baru kita membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan kita tanyakan pada narasumber. Kemudian, jangan lupa untuk membuat janji berwawancara dengan narasumber kita. Setelah itu, gunakan pedoman dalam penulisan dan pembuatan pertanyaan. Nah, ada beberapa kalimat tanya yang dapat kamu gunakan sebagai pedoman untuk membuat pertanyaan. Di antaranya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tahap pelaksanaan wawancara. Ada beberapa tahapan yang harus kita siapkan. Yang pertama, jangan lupa mengucapkan salam kepada narasumber kita. Ucapkan dengan sopan dan jelas ya. Setelah itu, mintalah izin kepada narasumber untuk memulai wawancara. Jangan lupa untuk menyiapkan peralatan dalam berwawancara. Peralatan ini bisa berupa alat tulis atau alat untuk merekam suara maupun video. Kemudian, ajukan pertanyaan dengan jelas dan sopan. Jangan lupa mencatat atau merekam setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Kemudian, jika dirasa sudah cukup, ucapkan terima kasih kepada narasumber dan segeralah berpamitan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pelaporan hasil wawancara. Tahap yang pertama
kita menuangkan catatan atau rekaman jawaban narasumber ke dalam bentuk catatan yang lebih rapi. Gunanya supaya lebih mudah kita susun dan kita urutkan menjadi laporan. Setelah itu, baru kita bisa menyusun laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara dapat berbentuk karya tulis sederhana yang berisi informasi hasil wawancara kita. Nah, supaya laporan dapat dibaca dan dipahami dengan mudah, maka kita harus menyusun laporan dengan kalimat yang efektif. Nah, berikut ini Bapak tampilkan contoh laporan hasil wawancara yang ada di internet. Kita lihat di situ paling atas adalah nama kita sebagai orang yang mewawancarai. Kemudian ada nomor identitas, misalnya nomor absen. Kemudian di bawahnya dituliskan wawancara ini dalam rangka apa. Misalnya kalau kelas kita dalam rangka pemenuhan tugas bahasa Indonesia. Baru di bawahnya laporan hasil wawancara sebagai judul. Kemudian ada hari dan tanggal, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, nama dari narasumber kita, kemudian nama kita sendiri sebagai pewawancara, dan topik atau tema wawancara kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, paling bawah ini adalah isi dari wawancara kita yang sudah diubah dalam bentuk karya tulis. Dapat anak-anak lihat, di sini bentuknya paragraf, seperti halnya berita-berita yang ada di koran atau majalah. Anak-anak, supaya kita dapat menyusun laporan dengan baik, juga dapat membuat daftar pertanyaan dengan baik, mari kita pelajari tentang kalimat yang efektif dan SPOK. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat efektif bisa dalam bentuk lisan atau omongan, ujaran, maupun dalam bentuk tulisan. Supaya bisa menyusun kalimat efektif, kita juga harus memahami apa itu SPOK. Apa itu SPOK? SPOK adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek, predikat, objek, dan keterangan merupakan jabatan atau fungsi sebuah kata dalam kalimat. Berikut ini penjelasan mengenai jabatan kata dalam kalimat. Subjek. Subjek adalah kata yang memiliki jabatan atau fungsi sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Subjek biasanya berupa makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, subjek juga bisa benda mati loh. Contoh, subjek dalam kalimat. Andi menendang bola. Andi dalam kalimat ini berperan sebagai subjek. Kancil melompat ke girangan. Kancil dalam kalimat ini sebagai subjek. Pohon membuat oksigen. Pohon dalam kalimat ini sebagai subjek. Dan yang terakhir, air membasahi bumi. Dalam kalimat ini, walaupun air adalah benda mati, namun ia berfungsi sebagai subjek. Berikutnya, predikat. Predikat adalah kata yang berfungsi menerangkan atau menjelaskan subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja. Contoh predikat dalam kalimat. Andi menendang bola.
menendang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat ini. Kancil melompat ke girangan. Melompat berfungsi sebagai predikat dalam kalimat ini. Selanjutnya adalah objek. Objek adalah kata yang dikenai pekerjaan atau kejadian dalam kalimat. Objek biasanya berupa benda maupun makhluk hidup. Contoh objek dalam kalimat. Andi menendang bola. Bola di sini berperan sebagai objek yang dikenai pekerjaan atau peristiwa, yaitu ditendang. Air membasahi bumi. Bumi dalam kalimat ini sebagai objek yang dikenai pekerjaan atau peristiwa, yaitu dibasahi. Ayam memakan cacing. Cacing, walaupun makhluk hidup, dalam kalimat ini berperan sebagai objek yang dikenai pekerjaan atau peristiwa, yaitu dimakan. Yang terakhir, keterangan. Keterangan adalah kata yang berfungsi menjelaskan subjek, predikat, dan objek dalam kalimat. Keterangan dapat berupa keterangan waktu, tempat, maupun keadaan. Contoh keterangan dalam kalimat. Ayah membeli sepeda tadi pagi. Kata tadi pagi sebagai keterangan waktu. Ibu memasak sayur bayam di dapur. Di dapur sebagai keterangan tempat. Kakak menata bukunya hingga rapi. Hingga rapi sebagai keterangan keadaan. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Menanam jagung di kebun. Tidak efektif karena tidak memiliki subjek. Ibu sayur di dapur. Tidak efektif karena tidak memiliki predikat. Ayah membeli tadi pagi. Tidak efektif karena tidak memiliki objek. Contoh kalimat efektif. Kakek menanam jagung di kebun. Kakek sebagai subjek. Ibu memasak sayur di dapur. Memasak sebagai predikat. Ayah membeli sepeda tadi pagi. Sepeda sebagai objek. Nah, anak-anak, dari kelompok kalimat yang tidak efektif di atas dan yang efektif di bawah, tentu kalian dapat membandingkan dan dapat menyimpulkan betapa pentingnya subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat supaya kalimat menjadi efektif. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam membuat daftar pertanyaan dan juga laporan hasil wawancara, kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Caranya, kita harus memastikan bahwa kalimat yang kita buat mengandung unsur subjek, predikat, dan objek. Untuk unsur keterangan tidak wajib. Gunakan bahasa yang baku dan sopan. Hindari menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Nah, selamat mencoba. Anak-anak, kalian sudah mempelajari materi mengenai wawancara dan membuat laporan hasil wawancara. Maka, ayo mencoba melakukan wawancara dan membuat laporannya. Susunlah daftar pertanyaan wawancara dengan tema pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jumlah pertanyaan paling sedikit 5 buah ya. Wawancarailah salah satu anggota keluargamu menggunakan daftar pertanyaan yang kamu buat. Anggota keluarga yang boleh kamu wawancarai adalah yang sudah dewasa.
Dokumentasikan saat kamu berwawancara dengan cara mengambil foto. Susunlah laporan wawancara sederhana berdasarkan hasil wawancaramu. Nah, anak-anak, untuk tugas dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengirimkan foto daftar pertanyaan wawancara yang sudah kamu buat. Yang kedua, mengirimkan foto ketika kamu sedang berwawancara. Ingat, pakailah pakaian yang sopan. Yang ketiga, kirimkan foto laporan sederhana hasil wawancara. Dan yang terakhir, jangan lupa kirimkan tugas-tugasmu ke guru kelasmu paling lambat hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.